Ya, selamat datang di kuliahan online melalui YouTube untuk mata kuliah anggaran perusahaan. Dari hari ini yang akan kita bahas adalah ini adalah pertemuan kedua kita. Minggu depan kita akan membahas mengenai anggaran anggaran. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah terkait dengan konsep perencanaan dan ramalan. Perencanaan atau bahasa Inggris adalah planning dan peramalan atau forecasting merupakan dua hal yang selalu berbanding. Ada istilah namanya perencanaan dan peramalan. Nah, mana kira-kira yang terlebih dulu muncul? Perencanaan dulu, baru peramalan, atau peramalan dulu baru perencanaan? Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Nah, kita mulai dari perencanaan. Perencanaan itu mengindikasikan mengenai apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang, apa yang seharusnya di masa yang akan datang. Sedangkan peramalan ini terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, berarti konsep dari perencanaan dan peramalan ini sama ya. Akan diperbandingkan karena fokusnya adalah di masa yang akan datang. Sama-sama melihat sesuatu di masa yang akan datang. Nah, perencanaan ini dihubungkan dengan pengelolaan atau how to manage. Mana di situ konsepnya adalah planning, implementation, and evaluation. Sedangkan peramalan ini dihubungkan dengan estimasi, perkiraan, proyeksi, ekspektasi, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, how to analyze. Ya, kalau perencanaan tadi how to manage, peramalan how to analyze. Nah, jika how to manage tadi manage adalah perencanaannya bersifat manajer, maka how to analyze itu bersifat akademis, atau di sini disebut dengan scientific. Perencanaan yang baik sangat ditentukan oleh hasil peramalan yang baik. Jadi di sini tadi sudah kan ya jawaban dari pertanyaan di awal. Perencanaan yang baik sangat ditentukan oleh hasil peramalan yang baik. Jadi yang muncul bukan atau yang dilakukan bukan meramalkan, kemudian hasil dari peramalan tersebut akan digunakan sebagai dasar merencanakan. Ramalan yang baik sangat mengandalkan basis data atau informasi empiris yang bulat. Ini adalah konsep mengenai perencanaan keuangan. Nanti teman-teman silakan dibaca ya, materi ini. Saya akan langsung lanjut mengenai peramalan itu sendiri ya, karena kita di sini bahas mengenai peramalan balan. Tadi peramalan kita sudah tahu itu adalah how to analyze atau bersifat saintifik. Peramalan itu merupakan kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang dilakukan pada saat sekarang. Kita melakukan ramalannya di saat sekarang untuk mengetahui, untuk memperkirakan kira-kira di masa depan ini apa yang akan terjadi. Dan ini harus didukung dengan data masa lalu ya, data historis, kemudian didukung juga dengan data mengenai kondisi-kondisi yang terjadi di masa lalu, ekonomi, kondisi keadaannya, kemudian kondisi lingkungan dan lain sebagainya.
Dengan melakukan proyeksi berdasarkan data yang sudah dikumpulkan tadi di masa lalu, harus diingat bahwa di masa yang akan datang, kondisi yang akan terjadi belum tentu sama dengan kondisi di perusahaan. Dapat meramalkan jumlah, ya, besaran volume penjualan di masa yang akan datang, ya, tapi dengan asumsi di masa depan itu tidak terlalu berbeda jauh dengan di masa lalu. Tapi kita kan nggak ada yang tahu masa depan itu seperti apa. Apakah kondisinya masih sama seperti masa lalu atau berubah? Semua perencanaan keuangan membutuhkan peramalan penjualan, karena penjualan merupakan titik awal aktivitas perusahaan. Ini jelas ya. Penjualan perusahaan itu adalah jual barang dagangan. Nah, kemudian di sini selanjutnya tidak ada pengetahuan yang sempurna untuk memastikan jumlah penjualan yang akan datang. Ya, jadi karena ya namanya peramalan itu perkiraan, asumsi. Nah, di sini ketidakpastian itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah ketidakpastian ekonomi, pola konsumsi masyarakat yang terkadang berubah atau sekarang sudah sering berubah, ya. Perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah perubahan regulasi, ya, sehingga menyebabkan keadaan di masa yang akan datang itu tidak bisa dipastikan. Nah, ini ada beberapa teknik-teknik yang dapat digunakan dalam peramalan penjualan. Nah, metode assessment berdasarkan pendapat. Assessment itu nilaian gitu ya, pendapat. Nah, pendapat siapa saja di sini? Bisa pendapatnya salesperson ya. Kemudian pendapatnya manajer perusahaan, yaitu adalah tingkat penjualan di sini. Kemudian pendapat ahli dan survei konsumen. Kemudian metode yang berikutnya, teknik yang berikutnya dalam melakukan peramalan penjualan adalah metode statistik. Di sini contohnya adalah trend moment yang kita bahas tadi, dan metode least square. Ada juga metode-metode khusus ya. Contohnya adalah analisis industri, analisis produk lain, dan analisis market. Nah, saya akan masuk ke dalam metode trend moment. Metode trend moment ini tadi masuk ke dalam kategori metode yang bersifat statistik untuk melakukan peramalan penjualan. Untuk melakukan peramalan penjualan trend moment, kita di sini harus membentuk suatu persamaan dengan apa sih? Samaan itu adalah Y sama dengan A plus BX. Di sini kita akan mencari A dan B ini dapatnya dari mana. Nah, di sini ada dua formula untuk membantu mencari nilai A dan B. Persamaan yang pertama ini adalah sigma Y. Sigma Y sama dengan N kali A ditambah B dikali sigma X. Dan persamaan yang kedua adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X tambah B dikali sigma X kuadrat. Yang mana di sini M adalah banyaknya amatan atau banyaknya periode yang kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan peramalan. Ya, kita langsung saja ke contoh soalnya.
Sebuah perusahaan di Cirebon yang menjual sepeda ontel ingin membuat forecast atau ramalan penjualan untuk 5 tahun datang. Data penjualan tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 5 data penjualan di tahun sebelumnya, atau tadi yang kita sebut sebagai data masa lalu atau data histori. Ya, di sini ada data di tahun 2008 yang mana penjualan sepeda ontel tadi konotasinya adalah Y adalah 130 unit hasil terjual. Tahun 2009 145 unit sepeda ontel terjual. Tahun 2010 150, 2011 165, dan di tahun 2012 ada 170. Sini perintahnya adalah hitunglah forecast penjualan atau ramalan penjualan 5 tahun ke depan dengan metode trend moment. Tadi pertanyaannya kan yang pertama adalah Y. Ada sigma Y dan rumus ini, dan sigma Y dan rumus ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat tadi tahun dan penjualannya ya, 8 sampai dengan 2012, kemudian masing-masing unit yang terjual di tahun tersebut, atau ditulis dengan Y. Dan kemudian ini penjualan dari semua tahun historis tadi, data historis itu dijumlahkan 130 ditambah 145 ditambah 10 ditambah 165 ditambah 170, ketemunya 760. Kemudian di sini kita bikin atau mencari X-nya. Ya, kita di mana? Mencari X-nya itu tahun 2008, tahun yang paling lampau, yang pertama dari data yang digunakan sebagai data historis, itu kasih notasi 0. Notasi. Berarti di sini di trend moment ini tahun 2008 ini menjadi tahun dasar 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tahunnya ada 6, berarti nanti 5, ada lagi 6, 7, 8, dan seterusnya. Sesuai dengan banyaknya tahun yang diamati. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, kemudian ini dijumlah. Ini ketemu 10. Kalau sudah, kita mencari X kuadratnya. X kuadrat ini berarti tinggal X dipangkatin. Pangkat 2. 0 pangkat 2, 0. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Kemudian dijumlah. Ini ketemu 30. Ya, 30. Dan terakhir ini adalah XY atau X dikali Y. Kita sudah ketemu X-nya di sini, dan kita juga sudah mendapatkan data mengenai penjualan atau Y di sini. Tinggal dikalikan antara X dan Y. 130 dikali 0, 0. 145 dikali 1, 145. 150 dikali 2, 300. 165 dikali 3, 495. 170 dikali 4, 680. Kemudian ini dijumlahkan, hanya 1620. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sigma dari masing-masing notasi. Sudah, kemudian X sigma sudah, kuadrat sudah, XY juga. Ya.
Nah, mendapatkan semuanya jadi masukkan ke dalam persamaan yang di awal tadi. Sigma X, ini ya, Sigma Y ya, 160 sama dengan N kali A. N kali A. N itu adalah jumlah amatan, di sini ada 5 tahun ya, 1. Nah, jadi N nya itu adalah 5, A berarti ditambah B dikali Sigma X. Di Sigma itu kan yang ini ya, total X. 5A ditambah 10B. Nah, itu persamaan 1. Kita sudah ketemu persamaan 1. Simpan dulu. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Kita masukkan lagi angkanya. Sigma X ya di sini sudah ketemu 1610. Ya, sama dengan A kali Sigma X. A. Ya. Sigma X itu tadi 10 ya. A ditambah B dikali Sigma X kuadrat. Ya. Hingga di sini kita sudah dapat dua persamaan. Nah, setelah mendapatkan dua persamaan ini, ya, kita eliminasi salah satunya. Ini metode yang dulu teman-teman pelajari pada saat di sekolah ya. Eliminasi salah satunya, misalnya ini 10A dan 5A. Cara biar A ini hilang, berarti yang 5 kan dikali 2. Berarti sebaris ini, dua baris ini dikali 2 semuanya. 320 dikali 2 jadi 20, 5A dikali 2 jadi 10A, 10B dikali 2 jadi 2B. Dan ini dikurangin 520 dikali 1600. Ini minus 100 ya. 10A kurangi 10A hilang A-nya. 20B dikurangi 30B min 10B. Kan nanti B-nya ketemu. B-nya ketemu. Tinggal sekarang kalau B-nya sudah ketemu, kita mencari A-nya. Tadi di awal kita sudah mendapatkan dua persamaan ya, yang satu dan persamaan 2. Ini boleh menggunakan yang mana aja, mau persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Itu dengan cara mengganti B dengan 10. Kalau di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, 760 sama dengan 5A. Oke. Kemudian di sini B-nya diganti dengan 10. Kemudian setelah dihitung, ketemulah di sini A-nya 130. Oke, sudah ketemu. A sudah ketemu. Ini kalau misalnya ada pertanyaan, nyari B dulu apa? Ya, sama saja. Ya, sama saja. Kalau misalnya kita mau menghilangkan B yang ini terlebih dahulu, berarti ini dikali 3 kan. Jadi kali 3, B kali 3 jadi 3. Di B-nya hilang. Namanya A. Yang mana saja boleh. Maka persamaan tadi yang paling awal kita mau cari, Y sama dengan A plus BX, sekarang sudah, yaitu adalah Y sama dengan 132 ditambah 10. Ini adalah persamaan random yang akan kita gunakan untuk menghitung peramalan balapan di yang akan datang. Hingga forecast untuk 5 tahun berikutnya adalah berikut. Rumus yang tadi, persamaan yang tadi kita akan gunakan. Nah, di sini X-nya ini akan melanjutkan X dari yang di rumus tadi, yang tabel, di tabel tadi. Tadi terakhir di tahun 2012 X-nya 4. Nanti untuk tahun 2011 X-nya kita ganti 5. 2014 kita ganti 6, 2015 kita ganti 7, dan seterusnya. Tinggal dihitung, ketemulah penjualan atau ramalan penjualan di 5 tahun setelah 2020. Jadi dengan catatan seperti tadi,
asumsinya adalah di masa yang akan datang kondisinya tidak terlalu berbeda atau berubah dari masa. Metode peramalan penjualan yang berikutnya adalah metode least square. Karena ini kurang lebih sama dengan metode least square, ya, masih mengandalkan data penjualan di masa lalu. Dan asumsi juga sama, di masa yang akan datang keadaannya tidak terlalu berbeda dengan keadaan di masa lalu. Nah, dalam metode sigma X itu sama dengan 0. Sigma X ini sudah ditentukan di awal adalah 0. Kita tahu sigma X itu adalah ini ya, misalnya yang tadi di trend moment, sigma X itu adalah jumlah dari angka-angka kolom X yang kita buat berdasarkan tahun dasar. Nah, kalau dalam metode square itu sigma X harus 0. Dalam hal ini atau dalam upaya untuk mendapatkan sigma X sama dengan 0, itu data dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Di 2 kelompok. Itu adalah data yang mana N-nya berjumlah ganjil atau jumlah amatannya berjumlah ganjil. Yang kedua, apabila N-nya itu berjumlah genap atau jumlah amatannya berjumlah genap. Kalau N-nya ganjil, maka X-nya bisa mengikuti pola seperti ini. -2, -1, 0, +1, +2. Ini +3, di sini bisa -3 gitu, sesuai dengan banyaknya jumlah data ganjilnya. Tapi kalau misalnya jumlah datanya genap, kan kita nggak bisa menemukan titik tengahnya ya. Kalau datanya ganjil, kita bisa ketemu titik tengahnya, kita kasih angka 0. Kalau datanya genap, karena nggak bisa menentukan titik tengahnya gitu, lompatan-lompatannya ini merupakan lompatan angka ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Begitu pula dengan X ke belakangnya, -1, -3, -5, -7, -9, 11, dan nah, kita di sini juga sama. Tujuannya adalah untuk mencari Y sama dengan A plus BX. Hanya saja di sini untuk mencari A dan B itu rumusnya berbeda dengan yang trend moment. Di sini A itu dicari dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y dibagi N. N itu adalah jumlah amatannya. Sedangkan untuk B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Oke, lanjut. Ya, seperti tadi, ya, tahun, kemudian Y, kita jabarkan di sini. Kemudian Y-nya dijumlah di total jadi 60 sigma Y-nya. Nah, kemudian kita di sini mencari X. Nah, tadi aturannya adalah sigma X sama dengan 0. Sigma X sama dengan 0. Maka di sini kita langsung kasih angka 0. Sigma X 0. Gimana caranya supaya sigma X ini 0? Nah, ini kan sudah ada ketentuan. Kalau ganjil, maka polanya seperti ini. Kalau genap, N-nya polanya seperti ini. Kita di sini jumlah N-nya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ganjil ya. Kalau ganjil berarti kita bisa menggunakan yang pola. Kita cari titik tengahnya di sini, yaitu 2010 ya, titik tengahnya. Kita kasih angka 0. Ke atas -1, ke atasnya lagi 2, dan seterusnya.
kemudian ke bawah ini plus 1, kemudian plus 2. Sehingga kalau misalnya ini dijumlah, sigma X nya ketemu 0. Sudah memenuhi persyaratannya. Sigma X sudah ketemu 0, kemudian dicari X kuadrat. Min 2 dikuadratin, pangkat 2 jadi 4, min 1 pangkat 2, 1, 0 pangkat 2, 0, 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2. Sehingga kalau ini jumlah totalnya adalah 10. Ya, X kuadrat. Setelah X kuadrat ketemu, kita cari XY nya. Seperti tadi, Y dikalikan dengan X. 130 dikali min 2, min 260. 145 dikali min 1, ketemunya min 145. Dan seterusnya. Sampai dengan 170 dikali dengan 2. 300. Kalau sudah, ini semua dijumlah menjadi 100. Kalau sudah ketemu semua ini, tinggal kita masukkan ke pertanyaan tadi. A sama dengan sigma Y per N. Sigma Y nya sudah ketahuan, ini sudah ketemu 760. Dibagi N, yaitu adalah angkatan, jadi 152. B persamanya adalah sigma XY, yang tadi 100 dibagi sigma X kuadrat, yaitu adalah 10. Persamanya juga 10. 100 bagi 10 dengan 10. Sudah, kalau gitu kita sudah dapat membentuk persamaan yang tadi Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A 152 ditambah B nya 10 kali X. Persamaan inilah yang akan digunakan untuk melakukan peramalan penjualan di tahun-tahun selanjutnya. Seperti tadi ya, X nya tinggal diganti sesuai dengan tahun mana yang mau ramalan, tahun keberapa. Tahun 2020 yaitu X nya 2, 12 nya X 3, terus ya 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, di sini sudah ketemu penjualan atau ramalan penjualan di tahun-tahun yang ingin diramal. Kira-kira untuk materi ramalan bulan sampai ini. Silakan selanjutnya teman-teman nanti cek di link, sudah saya tinggalkan satu tugas di sana yang harus teman-teman kerjakan dan kumpulkan dalam bentuk PDF melalui e-learning paling lambat 1 hari sebelum tanggal atau hari 1 minggu dari sekarang. Paling lambat dikumpulkan minggu depan, hari perkuliahan. Oke, gitu dulu. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Sampai